Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Primara Septi dengan NIM 22080310 2010. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas tugas presentasi UAS di kelas Akuntansi Perbankan Syariah A dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Saya mengambil materi dengan materi perhitungan nisbah bagi hasil dan bagi hasil. Nah, apa nisbah bagi hasil adalah rasio atau proporsi pembagian keuntungan yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat seperti pemodal, yaitu sohibul mal, dan pengelola usaha, yaitu mudarib. Nah, bagi hasil itu apa? Bagi hasil adalah mekanisme pembagian keuntungan atau pendapatan yang diterima berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya atau yang telah disepakati di awal. Sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip keadilan, di mana keuntungan dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak dan resiko kerugian juga ditanggung bersama sesuai akad yang telah dilakukan di awal perjanjian. Lalu perbedaan nisbah bagi hasil sama bagi hasil itu apa? Nah, perbedaan utamanya dari segi aspek definisinya, kalau nisbah bagi hasil itu rasio atau presentasi pembagian keuntungan. Nah, bagi hasil pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha. Lalu dari aspek waktu penentuan, kalau nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad, kalau bagi hasil dihitung setelah hasil usaha diketahui. Lalu aspek tujuan. Nisbah bagi hasil memiliki tujuan sebagai dasar pembagian keuntungan dan bagi hasil merealisasikan pembagian sesuai hasil usaha. Contoh outputnya dari aspek contoh output, kalau nisbah bagi hasil itu 70/30, 60/40, dan sebagainya, sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Lalu kalau bagi hasil itu jumlah akhir perhitungannya kayak 7 juta dan 3 juta, seperti itu. Lalu apa sih pentingnya nisbah bagi hasil dan bagi hasil? Yang pertama itu menjamin keadilan dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan. Karena kan dari dua belah pihak, jadi kita harus sama-sama memberikan profit atau keuntungan dari pihak A, dari pihak sohibul mal maupun mudarib. Yang kedua, menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Sesuai dengan eh, ketentuan perbankan syariah, kita tidak boleh mengambil riba atau mengambil keuntungan yang bukan haknya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan motivasi dalam kemitraan bisnis. Yang keempat, mendukung fleksibilitas, transparansi, dan stabilitas usaha. Sistem ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi syariah, akan tetapi juga mencerminkan prinsip bisnis yang etis dan berkelanjutan. Nah, kita langsung ke contoh soal nisbah bagi hasil dan bagi hasil itu seperti apa. Nah, ini ada contoh kasusnya atau contoh soal. Yang pertama, seorang pemodal atau sohibul mal, si A, dan seorang pengelola usaha, mudarib, si B, menjalin kerjasama dalam usaha perdagangan dengan akad mudharabah. Mereka sepakat menggunakan nisbah bagi hasil 60/40 atau 60% untuk pemodal dan 40% untuk yang pengelola usaha. Nah, setelah satu periode usaha berjalan, total keuntungan yang dihasilkan adalah 100 juta. Pertanyaannya, bagaimana keuntungan yang diterima, berapa keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak? Penyelesaiannya diketahui total keuntungannya 100 juta, nisbah bagi hasilnya 60/40. Ini kita akan menghitung bagian pemodal atau sohibul mal. 60% dikali 100 juta sama dengan 60 juta per 100 dikali 100 juta
itu ketemunya 60 juta. Jadi si A menerima 60 juta. Lalu si pengelola usaha atau mudarib 40% dikali 100 juta sama dengan 40 juta per 100 100% dikali 100 juta sama dengan 40 juta. Jadi si B menerima 40 juta. Lalu dari nisbah bagi hasilnya itu diambil dari perbandingan 60 banding 40. Nah, si bagi hasilnya atau hasil akhirnya, hasil pembagian jumlah usaha tersebut yaitu 60 juta dan 40 juta. Jadi yang membedakan itu kalau nisbah bagi hasil itu perbandingan atau perhitungan di awal. Kalau bagi hasilnya itu berupa jumlah yang telah eh, jumlah yang telah diketahui berapa pembagian untuk si A, si Sohibul Mal, dan untuk si B, Mudarib. Nah, setelah itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keuntungan nisbah bagi hasil dan bagi hasil merupakan dasar penting dalam sistem ekonomi syariah. Nisbah menetapkan aturan pembagian keuntungan, sementara bagi hasil merealisasikan pembagian berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya. Dengan prinsip ini, keuntungan dibagi secara adil, resiko usaha ditanggung bersama, dan keadilan ekonomi tercapai. Jadi intinya, kalau nisbah bagi hasil itu perhitungan atau presentase kayak oh yang Sohibul Mal dapat 40%, yang Mudarib dapat 60%, misalkan seperti itu. Nanti dibagi hasilnya itu hasil akhir perhitungan atau dapatnya berapa sih Sohibul Mal, misalkan Sohibul Mal dapatnya 60 juta, lalu Mudarib dapatnya 60 juta. Jadi ini seperti bagi hasil merealisasikan pembagian berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga dari presentasi ini bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.